Gadis Open B. Oh, bab 13. Setelah pertemuan yang berat dengan Benny, Arumi merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Bukan hanya luka lama yang mulai berdarah kembali, tapi juga kekuatan baru yang mulai tumbuh di balik setiap rasa sakit. Hari-hari berikutnya, Arumi mulai meluangkan waktu untuk diri sendiri. Ia berjalan di taman kota, menghirup udara segar yang terasa berbeda dari biasanya. Setiap langkah yang ia ambil adalah upaya kecil untuk menjauh dari bayang-bayang masa lalu dan menemukan dirinya yang sesungguhnya. Di kamar kecil apartemennya, Arumi mulai menulis jurnal. Kata-kata mengalir, mencurahkan perasaannya, ketakutannya, dan harapannya. Ia menulis tentang malam-malam gelap yang pernah ia lalui, tentang ketakutan kehilangan diri, tapi juga tentang mimpi yang dulu pernah ia miliki. Malam hari, ketika sepi menyelimuti, Arumi duduk di depan cermin. Ia menatap wajahnya sendiri, wajah yang dulu penuh keraguan dan ketakutan. Kini mulai menunjukkan tanda-tanda keberanian. Aku bisa berubah, gumamnya pelan. Aku harus bisa. Ia mulai menyusun rencana. Mencari pekerjaan yang bisa membuatnya mandiri, belajar keterampilan baru, bahkan merencanakan untuk kembali ke sekolah. Arumi tahu jalannya tidak akan mudah, tapi untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa ada harapan yang nyata. Suatu malam, Randy menghubunginya. Percakapan singkat itu tidak seperti biasanya. Randy bertanya apakah Arumi butuh bantuan, menawarkan dukungan yang tulus tanpa syarat. Kalau kau mau, aku bisa jadi teman yang kau butuhkan, kata Randy. Arumi tersenyum tipis, merasa bahwa di tengah segala kekacauan hidupnya, masih ada orang yang peduli. Meski perjalanan ini masih panjang, Arumi merasa kini ia memegang kendali atas hidupnya sendiri, bukan sebagai korban, tapi sebagai pejuang yang siap melangkah maju. Setelah berbulan-bulan bergelut dengan bayang-bayang masa lalu dan perasaan yang membingungkan, Arumi akhirnya memutuskan untuk mengambil langkah nyata. Ia duduk di depan meja kecil di sudut apartemennya, membuka laptop dengan tekad yang berbeda dari biasanya. Langkah pertama yang ia ambil adalah mencari pekerjaan di bidang yang selama ini ia minati, desain grafis. Meskipun ia belum memiliki pengalaman formal, Arumi percaya bahwa kemampuan kreatifnya bisa menjadi jalan keluar dari kehidupan yang selama ini menjeratnya. Hari demi hari, ia mengikuti kursus online, belajar dari video tutorial, dan mencoba mengasah kemampuan menggambar digital. Malam-malam panjang yang dulu dihabiskan dengan kesepian dan rasa putus asa, kini berubah menjadi sesi belajar yang penuh semangat. Selain itu, Arumi mulai membatasi pergaulan yang berpotensi membawa dirinya kembali ke dunia kelam. Ia berhenti kontak dengan beberapa kenalan yang dianggap bisa mengganggu fokusnya. Meski berat, ia sadar bahwa untuk berubah, ia harus berani memutuskan hubungan yang tidak sehat. Suatu sore, Randy datang berkunjung. Ia membawa beberapa buku tentang pengembangan diri dan motivasi sebagai bentuk dukungan yang tulus. Ini buat kamu, Arumi. Aku percaya kamu bisa berubah, katanya dengan senyum hangat. Arumi mengangguk, hati kecilnya tergerak oleh kebaikan itu. Ia mulai merasakan bahwa dukungan kecil bisa menjadi pendorong besar dalam proses perubahan. Di sela-sela kesibukan belajar dan bekerja, Arumi juga mencoba membuka diri kepada teman-teman baru yang ia temui di komunitas kreatif online. Percakapan dan interaksi yang positif membantunya membangun kembali rasa percaya diri dan harga diri yang dulu hilang. Meski tantangan datang silih berganti, Arumi bertekad untuk tidak kembali ke masa lalu. Setiap hari adalah kesempatan baru, dan ia siap menjalani perjalanan ini dengan segala risiko dan harapan yang menyertainya. Hari itu hujan turun sejak pagi. Arumi duduk di depan layar laptop, fokus mengerjakan ilustrasi pertamanya untuk sebuah kompetisi desain online. Musik lembut mengalun dari speaker kecil di meja,
membuatnya sedikit lupa waktu. Namun ketenangan itu terusik oleh sebuah notifikasi di ponselnya. Nomor tak dikenal mengirim pesan. Rumi, aku dengar kamu butuh uang. Aku bisa kasih banyak. Cepat, kita ketemu malam ini. Jantung Arumi berdegup kencang. Pesan singkat itu seperti pintu kecil yang langsung menghubungkannya pada masa lalu masa yang sudah berusaha ia tutup rapat. Ia tak perlu menebak siapa pengirimnya. Nama yang dulu hanya membuatnya merasa kosong kini kembali berputar di pikirannya. Benny. Ia memandang layar ponsel cukup lama sebelum meletakkannya di meja. Tidak, aku nggak mau lagi, gumamnya, berusaha meyakinkan diri. Tapi godaan itu nyata. Tawaran uang besar, instan, tanpa harus bersusah payah. Dan di luar sana, biaya hidup terus menghimpit. Siang itu, Randy menelpon. Kamu lagi di rumah? Iya, lagi ngerjain desain, jawab Arumi. Arumi ragu sejenak, tapi akhirnya berkata, aku dapat tawaran dari masa lalu yang gak seharusnya aku ambil. Randy terdiam beberapa detik sebelum berkata tegas. Kalau kamu mau keluar, kamu harus tegas sama dirimu sendiri. Godaan itu gak akan hilang, tapi kamu bisa memilih. Sore hari, pesan dari Benny kembali masuk. Aku tunggu di tempat biasa, jam 9. Arumi memegang ponselnya erat, merasa seperti sedang berdiri di persimpangan jalan. Ia tahu, sekali saja ia kembali, semua usahanya selama ini bisa runtuh. Tapi pikiran tentang tagihan yang menumpuk, biaya kursus online, dan kebutuhan sehari-hari mulai menggerogoti pertahanannya. Malam pun tiba. Hujan masih belum reda. Arumi berdiri di depan cermin, mengenakan jaket, bersiap keluar, tapi bukan untuk menemui Benny. Ia memutuskan pergi ke kafe kecil tempat komunitas desain berkumpul. Duduk di antara orang-orang yang punya mimpi yang sama dengannya memberi rasa aman yang tak bisa dibeli. Ponselnya terus bergetar di dalam tas. Benny menelpon berkali-kali tapi Arumi tidak mengangkatnya. Di tengah suara hujan yang jatuh di atap kafe, ia meminum kopi panasnya dan mengulang janji pada diri sendiri. Aku nggak akan kembali ke sana. Aku pilih jalanku sendiri, berapapun harganya. Namun, ia tahu betul, ini baru awal. Benny bukan tipe orang yang menyerah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.